Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya nak hari ini? Pastinya tetap semangat, tetap sehat ya. Ibu percaya kalian tetap sehat. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam bab 6 mengenal karya penyelamatan Allah. Sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan hatimu untuk mengikuti pembelajaran sepanjang hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Berkat-Mu menyertai anak kami kelas 5 mengikuti pembelajaran sepanjang hari ini dengan kesehatan, hikmat, kepintaran daripada-Mu. Dalam nama Yesus, pembelajaran kami boleh menjadi berkat. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini dalam bab 6. Nah, bab 6 adalah mengenal karya penyelamatan Allah. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu apa sih itu tentang karya penyelamatan atau janji. Nah, yang A, pengertian keselamatan dan janji keselamatan. Janji keselamatan adalah pemuliaan manusia yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus di Yerusalem oleh karena dosa manusia hidup dalam kegelapan. Jadi inilah janji keselamatan yang Tuhan berikan, yaitu untuk pemulihan manusia yang dilakukan oleh Allah supaya kita selamat. Sedangkan keselamatan adalah kebebasan dari hasrat dunia dan godaan yang mengarahkan manusia keluar dari penerangan dan persekutuan penuh dengan Allah. Jadi dari godaan dunia, dari hidup yang gelap, kita masuk ke dalam penerangan atau persekutuan penuh dengan Allah. Nah, berikutnya, apa sih janji dalam PL dan PB? Yang pertama, janji dalam PL menggunakan kata berit, artinya perjanjian atau karat berit, mengadakan perjanjian. Nah, contohnya pada waktu peristiwa air bah, Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh, di mana pada waktu itu Tuhan memberikan perjanjian yaitu pelangi sehabis hujan, ya. Nah, sedangkan janji dalam PB dikaitkan langsung dengan kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus anak tunggalnya. Semua janji Allah mencapai puncak penggenapannya dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, ini adalah janji Allah dalam PL dan PB. Bagaimana janji itu digenapi dalam Yesus Kristus sendiri. Berikutnya, cara Allah menyelamatkan manusia. Bagaimana sih cara Allah menyelamatkan manusia? Yang pertama, secara langsung memantau kehidupan manusia di Taman Eden pada waktu itu dalam perjanjian lama, ya. Bagaimana Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, memberikan sebuah peraturan pada waktu itu tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi kenyataannya Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Yang kedua, menganugerahkan hukum Taurat. Nah, anak-anak pasti sudah menghafal ya, hukum Taurat ada 10. Salah satunya adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dengan kata lain ada hormatilah ayah dan ibumu dan lain sebagainya. Di buku kalian sudah ada ya 10 hukum Taurat. Dan yang ketiga, lewat para imam yang bekerja di bait Allah, Tuhan mengirimkan para imamnya untuk menyampaikan kebenaran supaya manusia diselamatkan, ya. Dan keempat, melalui ucapan syukur dan korban penebusan dosa, yaitu melalui domba pada waktu di perjanjian lama, ya, mengorbankan domba pada waktu itu atau melalui ucapan syukur. Nah, dan yang keempat, dengan mengutus para nabi. Tuhan mengutus para nabinya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya manusia diselamatkan. Dan yang terakhir adalah melalui karya penebusan Allah, yaitu mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia, yaitu mati di kayu salib. Ini adalah cara Allah menyelamatkan manusia. Yang berikutnya adalah tujuan penyelamatan. Apa sih tujuan Allah menyelamatkan kita? Allah menjanjikan kehidupan yang baru kepada bangsa Israel. Semua itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus saat ini dan akan digenapi juga kelak di dalam kerajaan kekal. Jadi apa tujuan Allah menyelamatkan kita? Supaya kita beroleh kehidupan yang kekal, tidak binasa.
tapi memperoleh kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan. Nah, anak-anak perhatikan gambar karya keselamatan Allah. Nah, di sini dijelaskan hanya ada 2 jalan di dunia ini. Yang pertama jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Nah, tergantung kalian, tergantung kita. Kita memilih jalan yang mana? Kita melihat kalau jalan yang ke surga semuanya welcome, semuanya bisa. Engkau bisa lakukan ini, lakukan itu. Tetapi jalan menuju surga, jalan yang sempit, di sana dijelaskan memimpin kita ke kehidupan. Satu-satunya cara untuk masuk ke jalan sempit adalah meminta Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa-dosa kita, supaya masuk ke dalam hati dan hidup Anda. Nah, Tuhan Yesus berkata, "Akulah satu-satunya jalan kepada Bapa di sorga. Tidak ada jalan lain selain melalui Yesus Kristus." Jadi tinggal pilihan kita. Maukah Anda memilih jalan yang sempit yang menuju kepada kehidupan sorga? Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian memilih jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Ada lagu sekolah minggu menjelaskan, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwamu senang. Pilihan ada dalam hidup kita, mau jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kebinasaan kekal. Kita melihat dosa memisahkan manusia dari Allah, yaitu kepada neraka. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita beroleh hidup yang kekal, ya. Oleh karena itu, anak-anak, mari, bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika engkau sudah menerima keselamatan daripada Allah, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Tetap di dalam jalannya Tuhan dan berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Inilah materi kita hari ini. Anak-anak akan mengerjakan buku paket halaman 46. Buku paket halaman 46, yaitu bagian B, penugasan. Bacalah Markus 16 ayat 16. 2. Jelaskan arti diselamatkan dan dihukum. Silakan dikerjakan. Setelah selesai, japri ke WA Ibu. Ini saja materi kita hari ini. Terima kasih, selamat menyimak dan selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.